wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan video presentasi aku. Perkenalkan, nama aku Angelia Asri dengan NIM 210333142 dari Prodi Pendidikan Fisika, dosen pengampu Dr. Anda Murtiani MPD, mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 1. Nah, di sini kita akan membahas dua materi pembahasan. Yang pertama yaitu ada virtual lab fluida statis dan yang kedua ada virtual lab fluida dinamis. Yang pertama yaitu virtual lab fluida statis. Nah, di sini ada tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Dua, mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Habis itu ada kompetensi, yaitu mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan, menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berat. Berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya ada teori dasar. Yang A ada tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar dari tekanan pada kedalaman tertentu. Berdasarkan gambar 1, titik Q yang mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air, titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu yang berasal dari tekanan luar atau PO dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas, titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H. Tekanan akibat berat air yaitu pH sama dengan rho dikali G dikali H. Keterangannya yaitu pH sama dengan tekanan di kedalaman H atau PA, rho sama dengan massa jenis fluida atau kilometer per kubik, G sama dengan percepatan gravitasi atau M per S kuadrat, H sama dengan kedalaman zat cair atau M. Selanjutnya ada B, yaitu hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut, yaitu FA sama dengan rho F dikali G dikali FBF. Keterangannya, FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas atau N, rho F sama dengan massa jenis fluida atau kilometer per kubik, G sama dengan percepatan gravitasi atau ms kuadrat, FBF sama dengan volume benda tercelup atau M pangkat 3. Gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang dan tenggelam di dalam air. Nah, ini konsekuensi gaya Archimedes. Nah, ini gambarnya ada terapung, melayang, dan tenggelam. Alat dan bahan yaitu 1. Ada komputer atau laptop, 2. Atau software simulasi, 3. Jaringan internet stabil. Nah, selanjutnya itu ada prosedur kegiatan. Yang A itu ada tekanan hidrostatis. 1. Akses link percobaan berikut ini, maka akan keluar tampilan seperti gambar. Nah, itu ada linknya. Kalian klik link, maka akan muncul gambar yang ada seperti pada video ini. Yang kedua, beri tanda centang pada kolom ruler dan grid untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. Yang ketiga, ukur tekanan mula-mula ketika ketinggian air setengah wadah. 4. Ubahlah ketinggian air menjadi lebih dari setengah wadah. 5. Ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. 6. Amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air diubah-ubah. 7. Catat hasil percobaan dalam tabel pengamatan. 8. Ganti fluida dengan jenis yang lain selain air dan ulangi langkah 6-10. 9. Apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut? Nah, selanjutnya itu yang B, menghitung volume benda menggunakan hukum Archimedes. 1. Akses link percobaan di bawah ini, maka akan keluar tampilan seperti pada gambar. Nah, itu ada linknya, maka kalian klik linknya, maka akan muncul yang nomor 2, yaitu pilih menu kolom ukur di bagian pojok kiri atas. Nah, itu kalian klik kolom ukurnya. 3. Atur massa jenis fluida menjadi 1 kilo per L. 4. Pilih material dan atur massa yang diinginkan. 5. Catat volume fluida mula-mula sebagai volume awal pada tabel. 6. Pindahkan material ke atas pengukur gaya yang berada di luar permukaan air. Nah, itu gambarnya. 7. Catat hasil pengukuran berat benda dalam tabel. 8. Celupkan material ke dalam fluida yang di bawahnya terdapat alat pengukur gaya. Nah, itu juga telah dimunculkan pada gambar. 9. Catat data hasil pengukuran gaya benda dalam fluida dan juga volume akhir fluida. 10. Ulangi langkah percobaan dengan jenis material yang sama atau dengan yang berbeda dan juga masanya berbeda-beda dan jenis fluida yang berbeda. 11. Tuliskan dalam tabel data hasil pengamatan dan buat pengolahan datanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengolahan data. Yang A itu ada tekanan hidrostatis. 1. Fluida air diukur dengan gravitasi bumi dan tekanan udara di dalam kedalaman atau ketinggian air 3 meter. 1. Itu ketinggian airnya 1,5 meter. Tekanan yang diukur 115
513 kPa. 2. Ketinggian airnya 2 meter, tekanan yang diukurnya 121,428 kPa. 3. Ketinggian airnya 3 meter, tekanan yang diukur 130,363 kPa. Selanjutnya itu ada fluida air diukur dengan gravitasi bumi dan tanpa tekanan udara di dalam kedalaman atau ketinggian air 3 meter. 1. Ketinggian air 1,5 meter, tekanan yang diukurnya 13,810 kPa. 2. Ketinggian air 2 meter, tekanan yang diukur 19,599 kPa. 3. Ketinggian airnya 3 meter, dan tekanan yang diukurnya itu 29,164 kPa. Selanjutnya itu ada fluida hani diukur dengan gravitasi bumi dan tekanan udara di dalam kedalaman atau ketinggian hani 3 meter. 1. Ketinggian haninya 1,5 meter, tekanan yang diukurnya 122,544 kPa. 2. Ketinggian haninya 2 meter, tekanan yang diukurnya 129,335 kPa. 3. Ketinggian haninya 3 meter, tekanan yang diukurnya 142,916 kPa. Selanjutnya fluida hani diukur dengan gravitasi bumi dan tanpa tekanan udara di dalam kedalaman atau ketinggian hani 3 meter. 1. Ketinggian haninya 1,5 meter, tekanan yang diukur 21,219 kPa. 2. Ketinggian haninya 2 meter, tekanan yang diukurnya 28,010 kPa. 3. Ketinggian haninya 3 meter, tekanan yang diukurnya 41,591 kPa. Selanjutnya yaitu fluida gasolin diukur dengan gravitasi bumi dan tekanan udara di dalam kedalaman 3 meter. 1. Ketinggian gasolin 1,5 ketinggian gasolin 2 meter, tekanan yang diukur 115,045 kPa. 3. Ketinggian gasolin 3 meter, tekanan yang diukur 121 tanpa tekanan udara di dalam kedalaman 3 meter. 1. Ketinggian gasolin 1,5 meter, tekanan yang diukur 10,460 kPa. 2. Ketinggian gasolin 2 meter, tekanan yang diukur 13,543 kPa. 3. Ketinggian gasolin 3 meter, tekanan yang diukur 20,503 kPa. Nah, selanjutnya itu kita masuk tugas akhir nih pada materi pembahasan yang pertama. Soal yang pertama, yaitu kemukakan pendapat saudara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Bagaimanakah perubahan tekanan saat ketinggian air diubah-ubah? Jawabannya, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu 1. Massa jenis zat cair. 2. Kedalaman atau ketinggian zat cair. 3. Percepatan gravitasi. Sedangkan perubahan pada tekanan saat ketinggian air itu diubah-ubah adalah semakin jauh tinggi kedalaman atau ketinggian suatu zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Jadi pada tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring bertambahnya ketinggian titik suatu zat cair tersebut. Nah, selanjutnya itu nomor 2. Kemukakan pendapat saudara tentang massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Bagaimanakah perubahan volume benda saat jenis fluidanya diubah menjadi air atau minyak? Jawabannya, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah karena volume zat cair yang berpindah sama dengan volume benda yang tercelup, baik itu keseluruhan akan menerima gaya dorongan ke atas. Ada 3 peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes, yaitu pada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. 3. Menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida? Ada yang tenggelam, mengapung, dan melayang. Jadi jawabannya yaitu, jadi sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Perbedaan 3 sifat benda saat suatu benda dicelupkan yaitu 1. Benda tenggelam. Dikatakan tenggelam dalam zat cair yaitu apabila posisi benda selalu berada pada dasar tempat zat cair itu berada. 2. Benda mengapung. Dikatakan mengapung dalam zat cair yaitu apabila posisi benda sebagian muncul di bagian permukaan zat cair dan sebagiannya lagi yaitu tenggelam pada zat cair. 3. Benda melayang atau dinyatakan melayang dalam zat cair yaitu apabila posisi benda berada di tengah-tengah zat cair itu berada. 4. Buat kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum, yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. 1. Massa jenis. Semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. 2. Kedalaman zat cair, yaitu semakin jauh titik kedalamannya dari permukaan, maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. 3. Percepatan gravitasi, yaitu kombinasi antara massa jenis dan percepatan gravitasi akan menghasilkan besaran berat zat cair. 1. Tekanan hidrostatis suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut.
2. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Ketika suatu benda berada dalam cairan, maka volume zat cair dipindahkan volume bagian berada dalam zat cair. Jika volume zat cair yang dipindahkan besarnya V dan kecepatan fluida adalah maka besar massa fluida yang dipindahkan adalah M sama dengan V. Menurut prinsip Archimedes, besarnya gaya tekan ke atas sama dengan berat benda yang dipindahkan. Fa sama dengan W sama dengan V dikali G. Jika suatu sistem dalam keadaan seimbang, maka rumusnya Fa sama dengan W, F dikali VB, F dikali G sama dengan B dikali VB dikali G. F dikali VB dikali F sama dengan B dikali VB. Adapun sifat benda yaitu satu benda terapung sama dengan F dikali VB dikali F. F sama dengan B dikali VB. Dua benda tenggelam. F dikali VB sama dengan MV dikali M dikali F. Tiga benda melayang. FA sama dengan F dikali VB dikali G sama dengan B dikali VB dikali G. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi pembahasan kedua, yaitu virtual lab fluida dinamis. Selanjutnya, yaitu ada tujuan percobaan. 1. Menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. 2. Mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. 3. Mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi, yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya ada teori dasar, yang A itu persamaan kontinuitas, yaitu persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Perhatikan gambar 1 berikut ini. Nah, ini gambar 1 keadaan partikel gas monoatomik. Nah, gambar 1 menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah dan di titik Q adalah. Sementara itu, dan adalah luas penampang pipa. Jika debit didefinisikan sebagai volume yang mengalir setiap detik, maka dapat dituliskan Q sama dengan V per delta T sama dengan persamaan 1. Dalam selang waktu sebesar elemen fluida dalam penampang pipa akan bergerak sejauh di mana sehingga persamaan 1 dapat ditulis Q sama dengan delta L dikali A per delta T. Karena maka persamaan 2 dapat ditulis Q sama dengan A dikali V. Untuk pipa dengan luas penampang berbeda, laju aliran fluida bernilai tetap sehingga Q sama dengan C, A1V1 sama dengan A2V2. Persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran massa yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Dari persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampang yang tegak lurus arus itu. Dari gambar juga dapat diperlihatkan bahwa rapat garis arus persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan fluida. Selanjutnya yang B, persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang A. Hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Perhatikan gambar 2 sebagai berikut. Ini gambar aliran zat cair dalam pipa dengan penampang dan ketinggian yang berbeda. Pada gambar 2 ditunjukkan fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dari ujung B. Oleh karena adanya perbedaan tekanan, ini elemen fluida yang mengalir sepanjang akan terdorong oleh gaya karena tekanan. Setelah selang waktu, fluida pada ujung kanan atau pipa ujung B telah bergerak sejauh, kita dapat mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya sepanjang adalah W1 sama dengan P1A1 delta L1, sedangkan gaya melakukan usaha sepanjang sebesar W2 sama dengan min P2A2 delta L2. Usaha total yang dilakukan terhadap fluida adalah W total sama dengan W1 tambah W2 sama dengan P1A1 delta L1 dikurang P2A2 delta L2, karena A dikali delta L sama dengan V sama dengan M per di mana
M merupakan massa fluida yang berpindah dalam waktu delta T. Selanjutnya usaha total dapat ditulis W total sama dengan P1 dikurang P2, M dibagi P. Karena fluida merupakan fluida ideal, maka gesekan antar fluida dapat diabaikan. Usaha total akan berubah menjadi perubahan energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga W total sama dengan delta EK tambah delta EP. P1 dikurang P2, M per rho sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat tambah M kali G kali H2 dikurang MGH1. Selanjutnya dapat ditulis P1 tambah setengah rho F1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho F2 kuadrat tambah rho GH2. Tanda 1 dan 2 menyatakan dua tempat yang diambil sembarang. Maka secara umum dapat dinyatakan dengan P1 tambah setengah rho F1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan konstan. Persamaan ini dikenal dengan persamaan Bernoulli, seperti yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli 1700 sampai 1783 pada tahun 1738. C. Dalil Torricelli. Dalil Torricelli menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Perhatikan gambar 3 berikut ini. Nah, ini gambar tangki bocor. Gambar 3 memperlihatkan fluida yang dikeluarkan dari tangki lewat lubang pada sebuah tangki dengan jarak dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangki dianggap penampang 1 dan lubang dianggap penampang 2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya lambat, sehingga serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi, P1 tambah setengah rho F1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho F2 kuadrat tambah rho GH2. PO tambah rho GH1 sama dengan PO tambah setengah rho F2 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan setengah rho F2 kuadrat. F2 sama dengan akar 2GH1, di mana H1 merupakan posisi lubang dari permukaan fluida. Jika jarak lubang dari tanah adalah posisi air jatuh sampai ke tanah ditentukan dengan konsep kinematika, di mana H2 sama dengan FOY dikali T sama dengan setengah G T kuadrat. T sama dengan akar 2H2 dibagi G, sehingga X sama dengan FOX T sama dengan X sama dengan akar 2 GH1 dikali akar 2H2 dibagi G. X sama dengan 2 akar H1H2 dengan adalah kedalaman lubang dari permukaan dan adalah posisi lubang dari permukaan tanah. Selanjutnya alat dan bahan, yaitu 1 komputer atau laptop atau HP Android, 2 software simulasi fluid, pressure and flow in jar, 3 jaringan internet. Nah, selanjutnya itu ada prosedur kegiatan. Yang A itu ada tahap persiapan. 1. Buka laptop atau netbook. 2. Hidupkan laptop atau netbook. 3. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 4. Carilah tempat di mana software aplikasi gas properties disimpan. 5. Observasi aplikasi fluid pressure and flow in jar. Nah, itu ada gambarnya. Selanjutnya itu keterangan. Yang A. Menu percobaan. B. Pengatur debit atau laju volume aliran. C. Alat ukur kecepatan dan tekanan. D. Menu tools dan pilihan satuan. E. Tombol reset. F. Pipa 2. G. Pengatur posisi pipa. H. Pengatur diameter pipa. I. Pipa 1. J. Tombol play dan next. Nah, selanjutnya pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Bukalah aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilihlah aliran pada menu percobaan. 3. Atur debit fluida adalah 5000 L/S. 4. Klik kotak penggaris pada menu tools untuk menampilkan penggaris. 5. Atur diameter pipa 1 sama dengan 1 meter dengan menarik ke bawah pengatur diameter pipa. 6. Dengan cara yang sama, atur diameter pipa 2 dengan diameter 2 meter. 7. Hitung kecepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada teori dasar. 8. Ukur kecepatan fluida di pipa 1 dengan menyeret alat ukur ke depan pipa 1. 9. Catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan hasil perhitungan. 10. Seret pengukur kecepatan aliran ke pipa 2 dan catat hasil pengukurannya. 11. Variasikan diameter pipa 2 menjadi 3 meter dan 4 meter. 12. Ulangi langkah pertujuan 7 hingga 10 untuk variasi diameter pipa 2. Nah, ini gambarnya pada setiap. Selanjutnya itu tabel pengamatan. Nah, tabel 1 itu laju aliran atau debitnya itu 5000 liter per sekon, diameter pipa 1 1 meter, luas penampang pipa 1 0,785. Nah, cara mencarinya,
A sama dengan pi setengah dikali D kuadrat sama dengan 3,14 dikali setengah kali 1 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 1/4 sama dengan 0,785. Nah, itu ada kecepatan aliran pipa 1 hasil perhitungan sama dengan 6,36 meter per sekon. Tabel 2 itu ada kecepatan aliran fluida di pipa 1 hasil pengukurannya, diameter pipa 2 meter, luas penampang pipanya 3,14, kecepatan aliran atau hasil pengukurannya 2,7 meter per sekon, kecepatan aliran atau hasil perhitungan 1,59 meter per sekon. Nah, persen KR-nya itu ada 41,1%. Cara mencarinya itu ada A sama dengan pi dikali 1/4 dikali 0 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 1/4 dikali 12 pangkat 2 sama dengan 3,14. Alfanya itu sama dengan A kali V. V sama dengan Q per A sama dengan 5 dibagi 3,14 sama dengan 1,59 ampere. Persennya itu sama dengan kecepatan pengukuran kecepatan perhitungan dibagi kecepatan hasil pengukuran sama dengan 2,7 dikurang 1,59 dikali 100% dibagi 2,7 sama dengan 1,11 dibagi 2,7 dikali 100% sama dengan 0,411 dikali 100% sama dengan 41,1%. Nah, selanjutnya itu ada pengamatan fenomena tangki bocor. 1. Bukalah aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilihlah menu menara air pada menu percobaan. 3. Observasi percobaan menara air. Nah, ini setelah dilakukan 3 langkah tadi, maka muncul gambar ini dan keterangannya itu yang A menu percobaan, B pipa air, C tangki air, D lubang kebocoran tangki, E kaki menara, F menu alat ukur kecepatan dan tekanan, G menu tools dan pilihan satuan, H tombol reset, I tombol pause, play dan next. 4. Aktifkan tools penggaris dan tools pita pengukur. 5. Atur ketinggian menara dari permukaan tanah adalah 18 meter. 6. Isi penuh tangki air dengan mengklik tombol isi. 7. Catat nilai H1 dan H2 pada tabel data. 8. Buka penutup air. 9. Sesaat air sampai di permukaan tanah. Tekan tombol pause. 10. Ukur jarak jatuh air dari kaki menara dan catat data ke tabel. Nah, ini merupakan gambarnya. 11. Klik tombol play untuk melanjutkan percobaan. 12. Saat air sampai setengah dari ketinggian tangki, tekan tombol pause. 13. Ukur ketinggian air dari lubang H1. 14. Ulangi langkah 10 dan 11 untuk ketinggian air setengah tangki. 15. Ulangi langkah 12, 13, dan 14 untuk ketinggian air seperempat tangki. 16. Atur ketinggian menara menjadi 15 dan 10 meter. 17. Ulangi langkah 8 sampai 16 untuk ketinggian menara 15 dan 10 meter. Nah, selanjutnya itu ada tabel pengamatan. Itu ada tabel 3, tinggi menaranya 18 meter. Saat tangki penuh, H1-nya 10 meter, H2-nya 18 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 32,27 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 26,84 meter, persen KR-nya 16,8%. Nah, saat tangki terisi setengah, H1-nya 5 meter, H2-nya 18 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 25,80 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 18,98 meter, persen KR-nya 26,4%. Saat tangki terisi seperempat, H1-nya 2,5 meter, H2 18 meter, jarak air sampai di tanah terukur 20,33 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 13,42 meter, persen KR-nya 33,9%. Selanjutnya ada tabel 4, tinggi menaranya 15 meter, saat tangki penuh H1-nya 10 meter, H2-nya 15 meter, jarak air sampai tanah atau terukurnya 29,81 meter, jarak air sampai tanah hitung 24,5 meter, persen KR-nya 17,8%. Saat tangki terisi setengah, H1-nya 5 meter, H2-nya 15 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 23,40 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 17,32 meter, persen KR-nya 26,9%. Saat tangki terisi seperempat, H1-nya 2,5 meter, H2-nya 15 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 18,58 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 12,24 meter, persen KR-nya 34,1%. Selanjutnya ada tabel 5, tinggi menaranya 10 meter, saat tangki penuh H1-nya 10 meter, H2-nya 10 meter, jarak air sampai tanah atau terukur 25,25 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 10 meter, persen KR-nya 20,7%. Saat tangki terisi setengah, H1-nya 5 meter, H2 10 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 20,01 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 14,14 meter, persen KR-nya 31%. Saat tangki terisi seperempat, H1-nya 2,5 meter, H2-nya 10 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 10,41 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 10 meter, persen KR-nya 39,0%.
Selanjutnya itu kita masuk kepada pengolahan data nih. Nah, yang A itu ada pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Satu, lengkapi tabel 2 dengan mengisi diameter pipa 2 dan kecepatan aliran hasil perhitungan dan sertakan kesalahan relatifnya. Nah, itu ada diameternya itu 2, 3, dan 4. Luas penampang pipa 2-nya itu 3,14, kecepatan alirannya 2,7 meter, kecepatan aliran perhitungannya 1,59 meter per sekon, persen KR-nya 41,1%. Nah, ini ada cara mencarinya, percobaan 1 diameter 2, percobaan 2 diameter 3. Nah, itu bisa dilihat pada gambar. Nah, itu ada percobaan 3 diameter 4. Nah, itu ada diameter 2, 3, dan 4. Di bawahnya ada gambar penjelasannya. Slide selanjutnya kita bahas yang B. Pengamatan fenomena tangki bocor. 1. Lengkapi tabel data dengan hasil perhitungan. Tinggi menaranya 18 meter. Nah, caranya sama. Saat tangki penuh, H1 10 meter, H2 18 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 32,27 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 26,84 meter, persen KR-nya 16,8%. Nah, itu ada saat tangki terisi setengah, terisi seperempat. Nah, itu ada pada tabel. Nah, itu ada jalannya juga, tangki penuh, tangki setengah, dan tangki seperempat. Contohnya pada tangki penuh tuh, X sama dengan 2 dikali Nah, selanjutnya itu pada tinggi menara 15 meter. Saat tangki penuh, H1-nya 10 meter, H2-nya 15 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 29,81 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 24,5 meter, persen KR-nya 17,8%. Nah, begitu juga pada saat tangki terisi setengah ataupun seperempat. Nah, itu ada H1, H2, jarak air sampai di tanah, terukur, jarak air sampai di tanah atau hitung, persen KR-nya itu ada pada tabel. Nah, selanjutnya itu, cara mencarinya sama kayak tadi, tangki penuh, tangki setengah, dan tangki seperempat. Selanjutnya tinggi menara 10 meter. Saat tangki penuh, H1-nya 10 meter, H2-nya 10 meter, jarak air sampai di tanah atau terukur 25,25 meter, jarak air sampai di tanah atau hitung 20 meter, persen KR-nya 20,7% nih. Nah, sama saat tangki terisi setengah ataupun seperempat itu ada pada tabel. Nah, itu juga ada gambar dari cara mencari tangki penuh, tangki setengah, dan tangki seperempat, serta itu ada cara mencari persen KR-nya masing-masing. Yeay, akhirnya kita masuk ke tugas akhir pada video kali ini nih, atau pembahasan kali ini. Karena pembahasan 1 itu udah kita bahas, sekarang kita pembahasan 2 udah masuk tugas akhir. Nah, apa tuh soalnya? Yang A itu ada pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Bandingkan kecepatan aliran fluida di pipa 1, hasil perhitungan dan hasil pengukuran. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan jawaban saudara. Dari percobaan yang sudah dilakukan di pipa 1 pada hasil perhitungan dan hasil pengukuran, yaitu berbeda, karena dipengaruhi oleh diameter dan luas penampang yang berbeda. Apabila semakin kecil luas penampangnya, maka semakin cepat alirannya, dan kecepatan berbanding terbalik dengan diameter pipa dan juga pada luas penampang yang ada. 2. Tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya. Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya, hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran yaitu berbanding terbalik. Karena pada luas penampang semakin kecil, maka kecepatan alirannya semakin cepat. Begitupun sebaliknya, apabila luas penampangnya semakin besar atau luas, maka kecepatan alirannya akan semakin lambat. B. Pengamatan fenomena tangki bocor. 1. Bandingkan jarak jatuhnya air dari kaki tangki hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya, pada fenomena tangki bocor, jarak jatuhnya air dari kaki tangki, baik itu hasil pengukuran maupun hasil perhitungan, yaitu akan berbeda, karena dipengaruhi oleh tinggi masing-masing menara dan masing-masing tangki lainnya. 2. Tentukan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai ke tanah. Jawabannya, apabila semakin tinggi menara yang digunakan, maka semakin besar pula jarak jauh airnya, dan apabila semakin kecil tinggi menaranya, maka semakin kecil pula jarak jauh air nantinya. Baiklah, sekian hasil videonya, dan terima kasih. Thank you.